Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jam-jam rawan ngantuk, jam-jamnya kopinya sudah mau habis. Ini di hadapan saya ada sebuah power Extreme PL001. Ini cuma sekedar hiburan, info daripada ngantuk. Ini saya kedatangan sebuah power Extreme ini dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kenapa saya bilang sangat mengenaskan? Karena TR14 setnya itu lewat. Nah, di situ saya mulai berpikir kenapa kok bisa seperti itu? Atau terjadi konslet speaker, atau terjadinya sesuatu yang tidak tahu. Oke, saya bongkar. Yang ini powernya udah jadi ya. Ini ada satu lagi. Ini powernya sudah jadi, barusan saya tes. Oke, sedikit info aja lah buat teman-teman sesama pemula. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Sesuatu harus kita berdoa dulu untuk pekerjaan agar lancar. Oke, kita mulai agak serius dikit ini, biar dikira kita tuh orang pintar, padahal ya bodoh. Langkah awalnya kita cabut dulu aja bagian tegangan-tegangan dari low dan high-nya. TR ini biasanya saya copot kalau memang ada nampak kita tes itu mati lebih dari 1 atau lebih dari 5 lah. Kalau 1 masih enak, saya copot semua. Dan langkahnya adalah kita pasang tegangan di bagian low. High-nya kita nggak perlu pasang ya, high-nya sebelah sini, ini sebelah sini high voltnya. Kita pasang di low, min, ground, dan low plusnya. Dan juga jangan lupa ini tegangan AC 15 voltnya yang mengeluarkan tegangan ke IC ini. Setelah pencopotan, saya mulai mengetes satu-satu. Dari mulai yang mencurigakan, sebelum saya pasang kan saya cek dulu ini. Ada resistor yang bermasalah, ini resistor 1K dan dioda jebol. Dan tidak lupa ini saya cek juga, ini saya cek. Dan pokoknya saya cek semua ulang gitu, termasuk ini. Itu kita cek. Setelah dikira sudah mungkin normal, nggak ketemu titik penyakitnya, baru kita tes tegangannya. Kita pasang ya, low voltnya kita pasang saja, yang bagian ini nggak perlu. Tapi adapun yang wajibnya harus dipasang itu, kalau kita TR nya kita cabut semua, yang terpenting dioda kita pasang. Ini di A1837 nya kita pasang nih. 1837 nya kita pasang, dan juga ini kita pasang. Ini tabnya pun kita pasang juga, ini wajib dipasang juga, wajib. Dan sini juga wajib dipasang, tabnya juga dipasang. Oke, setelah pemasangan kita coba colokan listrik. Kalau nggak ada listriknya nggak mungkin bisa kita ngetes. Kita testing tegangan di bagian ini soket IC ini, bagian limiter ya. Ini IC limiter pakai LM393 dan sini pakai IC inputnya 2. Ini pakai NE5534 itu single ya. Iya, single kalau nggak salah. Ini juga kita tes tegangan di sini. Keluar nggak tegangan 15 voltnya. Sini, di sini harusnya ada, kalau memang ada. Terus yang sini juga harus ada juga tegangan 15 volt. Oke,
Setelah anggapnya sudah keluar tegangannya itu, kita cek di bagian tegangan di sini. Nah, ini di kaki basis ya. Basis ini biasanya kalau normal dia mengeluarkan tegangan di 8 volt atau 7 entah 7, saya belum namanya 8 volt ya. 8 volt dan sini juga 8 volt begitu. Seandainya pakai seandainya lagi, andai kata sudah tegangannya bagus keluar, ini tegangan bias itu seharusnya sudah normal juga, sudah bisa dikontrol dengan drain pot ini. Mau kita buat berapa, 350 mV atau 450 mV. Kalau saya cari aman di 350 volt aja, cari aman. Oke, kalaupun tegangannya di sini belum ada, kita ngomongkan sekarang kalau memang ada kesulitan, ini belum memenuhi target tegangannya, coba kita cek di bagian transistor totemnya. Ini pakai 55 satu, yang dan sebelahnya juga, mana sebelahnya, oh ini sebelahnya nyumput nih. Ini sebelahnya itu pakai 5401. Ini wajib dicek itu. Kalau meragukan, cabut, diganti langsung aja. Terus ini juga di sini ada dioda Zener, wajib dicek. Ini dioda 3 volt 6 atau berapa begitu. Ini dioda Zener 4148. Oke, kalau sudah ketemu, kalau belum ketemu ya dicari lagi. Intinya kita sabar, kunci utama itu sabar. Kalau saya ilmu nomor 2, tapi kesabaran yang 1. Nggak selesai semalam ya 2 malam dan selalunya. Yang penting jangan putus asa. Oke, kalau semua sudah normal dan kita cek di sini bagian basis terus DCO-nya bagus, bias DCO-nya bagus, baru kita langkahnya kita pemasangan TR. Oh ya, ini bagian sini ya. Kalau sini anggapnya sudah. Ini rangkaian di bagian protektornya. Sini. Itu. Dan juga ini sebagai stepernya. Ini ada dioda. Dioda ini dicek semua, ini dioda. Makanya kalau ini terjadi ada kerusakan jebol, terus kita sudah pasang TR, oh ya bisa-bisa habis semua TR-nya. Tuh. Apalagi yang belum? Oh ya, kalau yang kerusakan yang ini, kerusakan power yang ini ya, kerusakan power ini tuh juga sama kasusnya, kurang lebih lah. Itu kerusakannya dia TR-nya jebol, ada 14 set jebol yang itu. Dan setelah saya telusuri, kemungkinan terjadinya kerusakan power ini adalah kipas mati. Dan yang punya itu nggak terlalu kontrol kayak gitu ya, begitu. Itu pun saya sudah cek tadi sebelum saya pasang di situ kan, kita hidupkan tanpa kipas. Setelah kita baut, loh kok kipasnya bermasalah. Saya cek tegangan di sini kok nggak keluar 24 volt. Ternyata diodanya IN007-nya mati, dan ini ada R batunya 5 watt 120 ohm. Kita nggak punya yang resistor model kayak gini, jadi kita akali dengan kita pakai resistor yang 2 watt itu 4 biji, 470 itu 4 biji begitu. Dan setelah itu kipas sudah hidup, dan besok kita mulai pengujian yang sesungguhnya di sound besar. Karena ya
Sebenarnya nggak perlu di sound besar, kita pakai load gitu, di load terus keluarnya berapa kayak gitu. Cuma kita ada sih dummy load, ada sih oscilloscope, cuma nggak bisa. Oke lah dulur, begitu aja sekilas info tentang power extreme. Yang penting sesuatu pekerjaan kalau kita lalui dengan kesabaran, insya Allah semua akan baik-baik saja. Oke, assalamualaikum, selamat beristirahat dulur-dulur.